Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Hanifian dari program studi Sistem Informasi. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan sebuah kajian ilmiah yang saya angkat dari jurnal dengan judul Implementasi KMS berbasis website dengan modal spiral pada PT Trans Retail Indonesia. Lalu di sini ada latar belakang. Latar belakangnya yaitu sebuah perusahaan dalam menjalankan operasionalnya pasti dihadapkan dengan permasalahan. Besar kecilnya permasalahan tergantung dari bagaimana si perusahaan tersebut mengkategorikan dan menyelesaikan permasalahan itu sendiri. PT Trans Retail Indonesia sebagai salah satu perusahaan retail besar yang beroperasi di Indonesia dengan merek dagang Transmart atau Carrefour memiliki banyak gerai yang tersebar di 28 kota seluruh Indonesia. Lalu perpindahan karyawan antar perusahaan retail sering terjadi, terutama karena kompetitor langsung merekrut karyawan dengan penawaran penghasilan lebih tinggi. Lalu untuk mencegah hilangnya pengetahuan perusahaan diperlukan kaderisasi pada posisi penting melalui knowledge sharing antar karyawan. Proses pencarian memakan waktu yang lama sehingga dibutuhkan media penyimpanan untuk merekam kejadian atau permasalahan dari perusahaan. Knowledge management system muncul berbasis website, bisa diimplementasikan dengan jaringan internet perusahaan yang bisa diakses oleh seluruh karyawan tanpa spesifikasi hardware yang tinggi. Lalu di sini ada definisi dari knowledge management system, yaitu proses sistematik untuk menemukan, memilih, mengorganisasikan dan menyajikan pengetahuan dengan cara tertentu sehingga para pekerja mampu memanfaatkan dan meningkatkan penguasaan pengetahuan dalam suatu bidang kajian yang spesifik. Untuk kemudian ada proses institusional agar pengetahuan yang diciptakan menjadi pengetahuan perusahaan. Lalu di sini ada metodologi penelitian yang digunakan. Yang pertama ada explicit knowledge, yaitu knowledge yang tertulis dan terarsip dan diekspresikan dengan kata-kata dan angka. Jadi knowledge tersebut dapat disampaikan dalam bentuk ilmiah atau manual dan bisa menjadi bahan pembelajaran untuk orang lain. Yang kedua ada tacit knowledge. Tacit knowledge yaitu dia berasal dari pakar, baik individu maupun masyarakat, yang berbentuk pengalaman, skill, pemahaman maupun praktek yang ada di dalam benak orang tersebut. Lalu di sini ada tujuan implementasi KMS. Yang pertama ada meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja melalui penciptaan, penyimpanan, transfer, dan aplikasi pengetahuan. Lalu yang kedua ada membantu perusahaan bersaing melalui pengelolaan pengetahuan secara teratur. Lalu di sini ada software development life cycle, SDL atau SDLC. SDLC yang digunakan di dalam jurnal ilmiah ini adalah model spiral, di mana dia menggabungkan metodologi waterfall dan prototype. Bisa dilihat prosesnya dimulai dari inti dan dia bergerak searah jarum jam. Yang pertama, putaran pertama menghasilkan spesifikasi produk. Lalu sementara putaran berikutnya mengembangkan prototipe dan secara bertahap dia menyempurnakan si perangkat lunak tersebut. Berikut diagramnya. Lalu di sini ada tahapan penelitian.
tahapan penelitian di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada determine objective, di mana sistem mengelola pengetahuan yang digunakan sebagai sarana atau media pertukaran pengetahuan dan penyimpanan dokumen perusahaan. Lalu yang kedua ada identify dan resolve risk, di mana analisa kebutuhan pembuatan sistem, perancangan sistem, dan perancangan database KMS. Lalu yang ketiga ada development and test, yang dimana perancangan dibuatkan prototype untuk dilakukan pengujian oleh si user secara bertahap. Lalu yang terakhir ada plan the next iteration, dimana hasil dari prototype yang sudah dibuat tadi dimasukkan untuk memperbaiki kekurangan dan mengulangi ke tahap berikutnya, sehingga sistem yang dibuat siap pakai dan sesuai dengan kebutuhan. Setelah semua proses tadi dilakukan pengujian dan proses UAT atau User Acceptance Test. Nah, lalu di sini ada pembahasan di mana si spiral dalam tahap pertama dia meliputi ada 3 model, yaitu objective setting, risk assessment and reduction, development and validation, dan yang terakhir ada planning. Nah, di spiral yang pertama, modul yang akan dibangun yaitu ada 3, yaitu autentikasi, forum discussion group, sama yang terakhir electronic standard operating procedure atau SOP. Lalu ketiga modul tadi dilanjutkan ke tahap development karena modul-modul tersebut adalah senjata utama dari si KMS ini. Berikut di sini ada use case dari si modul spiral di putaran pertama. Di sini ada 3 aktor yang dipakai, yaitu ada KMS user, administrator, ada supervisor, manager. Di mana si administrator ini bertugas untuk mengelola sistem KMS-nya. Lalu di sini ada supervisor manager, di mana dia bertugas untuk mencari knowledge yang dibutuhkan oleh para karyawan. Lalu di sini ada si KMS user yang bertugas untuk mencari dan menerima knowledge yang sudah dibagikan oleh supervisor. Nah, di sini ada authenticate user forum discussion group, ISOP management yang bisa dikelola, bisa dikelola oleh yang bisa dilakukan oleh si ketiga aktor tadi. Lalu yang di sini ada rancangan database yang akan digunakan. Di sini ada aktivitas diagram yang bisa digunakan di forum discussion group. Ada login, lalu si user yang terlibat bisa menambahkan topik dan bisa melihat list atau bisa mencari topik dan lain sebagainya sampai dia save. Lalu di sini ada aktivitas ISOP management, di mana dia bisa melakukan login dan dia bisa melihat dan mencari atau membuat baru terkait ISOP management. Lalu di sini ada activity diagram untuk melakukan autentikasi si user. Dan di sini ada desain dari implementasi berdasarkan aktivitas yang sudah dibuat tadi. Di sini ada halaman login, user bisa
memasukkan username dan password yang sudah terdaftar. Lalu di sini dia bisa si user bisa melihat ISOP, halaman ISOP. Lalu di sini si user bisa melihat halaman forum grup Disqus. Nah, yang kedua di sini ada modul untuk spiral kedua. Jadi di spiral kedua ini, modul yang akan dibangun adalah modul knowledge base untuk membantu sharing knowledge lainnya berdasarkan yang tadi. Dan di sini ada 4 modul yang akan dibuat di spiral kedua, yaitu manual guide, ada tutorial, tips and trick, lalu yang terakhir ada artikel. Di sini ada use case berdasarkan ketiga aktor yang sudah dibuat di spiral pertama tadi. Lalu di sini ada modul knowledge base, di mana dia bisa membuat halaman manual guide yang terdiri dari halaman manual guide, tips and trick, tutorial, dan artikel. Lalu di sini ada rancangan IRD yang akan dibuat berdasarkan use case di sini. Lalu di sini ada aktivitas yang dapat dilakukan oleh user di halaman knowledge base. Jadi dia bisa melihat manual guide, dia bisa melihat tutorial, tips and trick, dan artikel. Lalu di sini ada desain berdasarkan implementasi di activity diagram tadi. Yang pertama ada halaman manual guide, di sini ada listnya. Lalu di sini bisa membuat dan melakukan filtering. Di sini ada halaman tutorial, dan di sini bisa melihat dan menambahkan tutorial. Di sini ada halaman tips and trick. Lalu di sini ada desain untuk halaman artikel. Lalu di sini ada spiral yang ketiga, di mana modul yang akan dibangun adalah modul search knowledge, archive project, dan dashboard, di mana dia membantu memudahkan dan mempercepat pencarian dokumen pengetahuan. Dan modul yang dibuat adalah modul dashboard, modul search knowledge, modul archive project. Dan di sini ada use case terkait halaman yang dibuat, dashboard, search knowledge, archive project, dan aktornya tetap menggunakan aktor yang sudah dibuat tadi, yaitu 3, KMS user, administrator, sama supervisor. Lalu di sini ada IRD-nya yang akan dibuat. Di sini ada aktivitas di dashboard yang bisa dilakukan oleh si user di halaman tersebut. Di sini juga ada, di sini ada. Dan di sini adalah desain untuk halaman dashboard homepage. Lalu di sini ada desain untuk archive project. Nah, yang terakhir di sini adalah integrasi, di mana ketiga tahapan tadi itu dilakukan penggabungan untuk menjadi satu kesatuan, di mana untuk mengetahui kemungkinan risiko kesalahan yang akan terjadi setelah penggabungan tadi. Lalu di sini ada implementasi. Implementasi itu environment yang harus disiapkan sebelum melakukan tahap implementasi. Jadi saat prosesnya dijalankan, tidak ada hambatan dari sisi komputer server atau aplikasi si kliennya. Dan server side atau server aplikasi yang disarankan penggunaannya adalah komputer berbasis Linux
yang memiliki versi CentOS 5.0. Yang kedua ada database yang bisa digunakan adalah MySQL Server 5.0, lalu programming language-nya bisa pakai PHP versi 5.1.4, atau untuk database-nya bisa menggunakan MySQL atau MySQL Server. Lalu di sini ada client side, di mana sistem yang digunakan untuk komputer klien telah mendukung graphic user interface dan dia terhubung dengan jaringan komputer LAN. Dan si software pendukung dari komputer klien tersebut harus yang bisa mendukung HTML5 atau HTML yang terbaru. Lanjut, di sini ada kesimpulan di mana penerapan knowledge management system berbasis website dengan model spiral di PT Trans Retail Indonesia dilakukan melalui 3 putaran, yang hasilnya adalah antar karyawan dapat berbagi pengetahuan pada forum diskusi, pencarian dokumen pada perusahaan jadi lebih teratur, dan dengan adanya penyimpanan yang merekam segala permasalahan perusahaan, semuanya dapat dicari dengan lebih mudah. Sekian presentasi dari saya.